Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Segudang dunia suci kuno, ada sebuah istana yang tersembunyi di dalam pegunungan lancang. Banyak susunan dibangun di sekitar istana ini, sehingga sulit bagi para ahli persatuan biasa untuk menemukan tempat ini. Disinilah komandan kedua, Monarch Qihu dari kepala iblis tebing saat ini tinggal. Lah keberuntungan aku ini sebelumnya telah jatuh ke dasar batu, tetapi sekarang, tampaknya telah terbalik. Dalam sebuah halaman kecil di dalam istana, Raja Qihu membubarkan pengikutnya. Dia ditinggalkan sendirian dengan cermin mistis di tangannya. Cermin ini tampak seperti batu biasa dari permukaannya, tapi itu benar-benar halus, dan orang bisa samar-samar melihat bayangannya sendiri. Dengan demikian, itu dapat dianggap sebagai cermin, meskipun cermin batu ini benar-benar mistis. Saat itu aku perhatikan bahwa kepala hitam iblis cukup kuat dan dia berspesialisasi dalam kemampuan yang melengkapi kemampuan aku. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk bergabung dengan kepala iblis Cliff. Monarch Qihu membelai cermin batu di tangannya, bekerja sama dengannya benar-benar membuat kami lebih kuat. Bahkan para ahli Star Pagoda tingkat kelima tidak bisa mengalahkan kita berdua bersama-sama. Pembantaian, penjarahan, hari-hari itu luar biasa. Itu memberi aku kesempatan untuk mengumpulkan cukup banyak sumber daya. Petik 2. Tapi, siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya adalah pengikut kedua agama besar itu? Mata Monarch Qihu dingin, dan dia hampir membuat aku terlibat. Aku telah ditangkap oleh para ahli di bawah leluhur dunia yang mulia. Petik 2. Dia langsung ditangkap, dikunci dan diinterogasi. Raja Qihu jujur panik pada saat itu. Siapa leluhur dunia? Dia adalah seseorang yang berdiri praktis di tempat tertinggi di antara keberadaan alam akhir. Hanya guru suci yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan leluhur dunia. Saat itu, Raja Qihu merasa putus asa. Dia pikir dia akan mati karena terlibat. Untungnya, setelah melalui banyak interogasi dengan kesimpulan akhir adalah bahwa ia tidak berhubungan dengan dua agama besar, ia akhirnya dibebaskan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Sialan, sial kepala iblis hitam itu. Monarch Qihu merasa semakin marah ketika dia memikirkannya. Kamu bisa mengandalkan dua agama besar yang kamu inginkan, tapi jangan tarik aku ke sini. Setidaknya keberuntunganku menjadi lebih baik sekarang setelah kamu mati. Raja Qihu tidak bisa membantu tetapi menatap cermin batu di tangannya. Dia tanpa sadar membelai itu. Setelah dibebaskan, dia kembali ke kepala iblis Cliff dan menjara seluruh tempat itu bersih, hal-hal seperti arai perlindungan dan lainnya. Saat itu, keduanya telah membayar mahal untuk mereka. Saat dia meninggalkan sekte, kepala iblis Cliff segera runtuh. Tetua Hol Dongbo Sui Ying dari kuil Void Surga Besar benar-benar datang untuk berurusan dengan kepala hitam iblis dan aku. Tampaknya aku telah membunuh terlalu banyak orang dalam beberapa hari ini dan telah menyinggung para ahli tertentu yang membawa Dongbo Sui Ying ini. Masa bodoh, meskipun aku tidak membunuh dan menjara seperti yang sering terjadi saat ini, mengurangi tingkat akumulasi sumber daya, lebih baik bagi aku untuk tetap berhati-hati. Petik 2. Sejak saat itu, Raja Qihu memutuskan untuk tidak menonjolkan diri. Tetapi dia akhirnya menemukan Tuan Kota Angin Perlawanan melalui jejak yang dia tinggalkan. Resistance Wind City Master tidak memperhatikannya sama sekali. Raja Qihu adalah seseorang yang jauh melampaui kemampuan Master Kota Angin Perlawanan di bidang seperti penetrasi batal. Dan dengan demikian mampu membunuh Master Kota Angin Perlawanan tanpa pihak lain melarikan diri darinya. Cermin batu dengan demikian mendarat di tangan Raja Qihu. Aku memang memiliki pembalikan keberuntungan. Cermin batu lebih mistis daripada yang aku kira. Monarch Qihu sangat bersemangat. Dengan mengandalkan cermin batu, mungkin bagi aku untuk membuat jalur kultivasi kuno yang semuanya baru milik aku sendiri. Aku akan dapat mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat ke-6, atau bahkan melangkah ke ranah Primal Chaos. Petik 2. Sudah beberapa juta tahun sejak dia mendapatkan cermin batu. Semakin dia memahaminya, semakin ajaib cermin batu itu baginya. Itu adalah harta paling mistis yang pernah didapatnya seumur hidupnya. Untuk selanjutnya,
Raja Qihu yang awalnya hidup dalam pengasingan dengan sedikit keengganan memutuskan untuk sementara waktu melepaskan keinginannya untuk membunuh dan menjara orang lain. Sebagai gantinya, dia berkonsentrasi hanya meneliti cermin batu. Huff, tunggu sampai aku menjadi lebih kuat dan melangkah ke ranah primal chaos. Pada saat itu, aku akan dapat memerintah semua wilayah. Apa yang bisa dilakukan oleh tetua aula kecil kuil agung Void Heaven bagi aku? Petik 2. Bahkan jika tetua aula dalam lebih kuat, dia masih akan berada di ranah persatuan. Selama dia melangkah ke ranah primal chaos, statusnya akan sangat berbeda. Dia akan menjadi raksasa dari suatu daerah dan penguasa. Seperti para ahli persatuan, mereka biasanya akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Tanah Suci, namun Tanah Suci mungkin tidak menerimanya. Terutama Dewa Kosmos seperti leluhur dunia yang meremehkan menerima pakar persatuan ke dalam sektenya. Tapi itu berbeda untuk raksasa primal chaos. Jika mereka mau bergabung dengan Tanah Suci manapun akan dengan senang hati menerima mereka. Bahkan ada lebih banyak raksasa primal chaos yang tidak terlalu bersedia untuk bergabung dengan sebuah sekte karena meskipun mungkin membantu mereka, mereka juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai contoh, mereka mungkin diatur untuk menuju ke batas kekosongan dan bertarung dengan iblis penghancuran. Dan semakin kuat seorang ahli, semakin arogan dia. Dengan demikian, banyak raksasa primal chaos memutuskan untuk mendirikan organisasi dan sekte mereka sendiri. Kaisar Hitam dan Gurun Leluhur adalah dua contohnya. Mencapai level mereka, kecuali tubuh sebenarnya dari Dewa Kosmos yang membunuh jalannya, tidak ada orang lain yang bisa mengancam mereka sama sekali. Dan Dewa Kosmos tidak akan menjadi musuh dengan raksasa ini tanpa alasan sama sekali. Segala sesuatunya akan sangat berbeda ketika aku melangkah ke alam primal chaos. Monark Qihu dipenuhi dengan harapan pada hari itu. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan menatap cermin batu di tangannya. Sebelumnya, dia sama sekali tidak percaya diri memasuki dunia primal chaos karena dia bahkan tidak memiliki sepotong pemahaman terhadap dunia primal chaos. Tapi sekarang setelah dia memiliki cermin batu ini, selama beberapa juta tahun terakhir, dia dapat secara samar-samar melihat dirinya menginjak jalan Dao menuju alam primal chaos. Secara alami, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Awan itu seperti jejak sutra. Sui Ying berjalan keluar dari kekosongan yang menyimpang. Dia berdiri di atas lapisan awan sambil memandangi pegunungan luas yang terus-menerus. Pegunungan lancang. Sui Ying bergumam pada dirinya sendiri, dia telah bersembunyi sangat dalam. Kepala iblis ini Raja Qihu benar-benar bisa bertahan dan mengendalikan keinginannya untuk tidak membunuh dan tetap tidak menonjolkan diri. Itu benar-benar membingungkan. Apakah dia masih ketakutan setelah ditangkap oleh bawahan leluhur dunia? Petik 2. Sui Ying pasti tidak percaya bahwa ini adalah masalahnya. Mustahil bagi iblis sebesar itu untuk melawan alam kultivasinya. Setidaknya pihak lain telah mencapai hati sebagai pisau, dan tidak mungkin bagi mereka di dunia ini untuk memiliki perubahan kepribadian yang sangat besar. Sui Ying berpendapat bahwa Raja Qihu harus berbaring rendah untuk waktu yang singkat. Kepribadian jahat di hati pihak lain pada akhirnya akan muncul setelah suatu periode, mendesaknya untuk keluar dan membunuh lagi. Tapi Sui Ying salah, Raja Qihu tidak menahan keinginannya. Sebagai gantinya, dia dengan gila-gilaan memahami cermin batu. Menurut intelijen Seven Star Oceanic Pavilion, lokasi istana Raja Qihu harus ada di sana. Sui Ying mengambil langkah. Beberapa teleportasi membawanya jauh ke pegunungan Changlang. Gunung di bawahnya memiliki danau batu giok yang sangat besar. Di sekeliling danau itu banyak pohon dan bunga. Tempat ini, bukan hanya para pelayan ini, bahkan Raja Qihu yang saat ini berada di halaman kecil juga terpengaruh. Dan Vermilion Nightmagat Bird yang besar mengipasi sayapnya di belakang Sui Ying, menjatuhkan para pembudidaya yang mengendalikan arai perlindungan dari dalam istana. Raja Qihu sedang berjuang untuk tetap terjaga, membuatnya sulit untuk mengarahkan arai sama sekali. Akibatnya, Sui Ying dapat dengan mudah memecah arai dengan mengendalikan kekosongan, menyebabkan istana muncul dari ketiadaan. Sui Ying menginjak kekosongan. Dengan langkah, dia muncul tepat di depan Monark Qihu yang terletak di halaman kecil jauh di dalam istana. Sial, istirahat untukku,
istirahat untukku. Raja Qihu saat ini merasa gelisah. Teknik ilusi telah tiba begitu tiba-tiba, menelannya sepenuhnya sebelum dia menyadarinya. Rasanya mirip dengan mimpi buruk ketika dia masih muda. Dia baru saja membuka matanya sebelum jatuh ke mimpi buruk lainnya. Dia berjuang sebelum jatuh, berjuang keluar. Monark Qihu jujur merasa seperti dia telah kembali ke masa lalu meskipun dia lebih kuat daripada bahkan kepala hitam iblis dalam hal jiwa dan hati. Menghadapi dunia ilusi ini, dia belum sepenuhnya terlupakan. Dia masih cukup sadar untuk mengetahui bahwa dia saat ini tenggelam dalam dunia ilusi dan berusaha keluar dari sana. Memang, dia telah keluar dari dunia ilusi dan samar-samar bisa merasakan halaman di sekitarnya. Tapi setelah itu, dia jatuh ke dunia ilusi lain. Dia melakukan yang terbaik untuk keluar dari itu, tetapi yang lain akan tiba tak lama setelah itu. Ini membuatnya berpindah-pindah antara realitas dan ilusi. Gelombang, aliran udara merah menyala menyebar di dalam halaman dan juga mempengaruhi Raja Qihu. Dia ditarik kembali ke dunia ilusi waktu ke waktu. Itulah betapa mengesankan dunia ilusi Vermilion Nikmah. Itu tidak seperti dunia ilusi yang dilepaskan menggunakan hukum dan sistem misteri yang mendalam. Alam ilusi yang dilepaskan oleh Vermilion Nikmah adalah efek samping dari kehadirannya, dan Sui Ying tidak harus mengendalikannya. Seiring dengan kehadirannya, itu akan menciptakan aura memikat yang mencakup semua musuh, menarik mereka ke dunia ilusi waktu ke waktu. Bahkan jika Monark Qihu telah mencapai jantung sebagai dunia yang lebih tinggi, dia hanya bisa memanfaatkan 50-60% kekuatan hatinya sepenuhnya. Tapi rana jantung Raja Qihu saat ini hanya ada di hati sebagai blade dan sedang berjuang untuk bahkan keluar dari ranah ilusi. Dia hampir tidak bisa merasakan bahwa ada musuh di dalam halaman, remaja berjubah putih Sui Ying. Tapi pemandangan di halaman dan pemandangan di dunia ilusi mulai menyatu dalam kesadarannya. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Raja Qihu merasa tidak berdamai. Namun demikian, hatinya terasa dingin karena dia mengerti bahwa ini adalah kesulitan berbahaya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Di masa lalu, dia masih bisa menunjukkan kekuatannya dan melawan kemungkinan bahaya saat melarikan diri dengan hidupnya. Tetapi pada saat ini, dia terlibat dalam pertempuran dengan dunia ilusi dan tidak bisa fokus pada musuh sama sekali. Apakah itu Dongbo Sui Ying? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Monark Qihu tidak berani percaya, saat sebelumnya kita bertarung, dia tidak memiliki teknik ranah ilusi yang menakutkan. Di dalam halaman, Sui Ying menyaksikan bagaimana Raja Qihu terus-menerus gemetar. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hati, teknik dunia ilusi kadang-kadang mungkin tidak memadai, namun kadang-kadang mungkin perkasa. Menghadapi para kultivator dengan alam jantung yang lebih lemah, efek dari dunia ilusi sangat luar biasa. Itu jauh lebih baik daripada terlibat dalam pertempuran langsung. Tetapi efeknya terhadap orang-orang dengan dunia jantung yang lebih kuat lemah. Dan alam ilusi Vermilion Nikmah adalah teknik kultivasi kuno. Itu lebih kuat daripada hanya menggunakan teknik ilusi. Itu bisa secara paksa menarik musuh ke dunia ilusi terus-menerus mempengaruhi kekuatan musuh. Dengan demikian, hanya teknik ini saja yang bisa mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat ke-6. Bahkan mereka yang bisa mempertahankan kesadaran akan dipaksa untuk melakukan banyak tugas dan bertarung melawan dunia ilusi. Mereka secara alami akan menjadi lebih lemah saat terlibat dalam pertempuran. Raja Qihu tidak lagi bisa menolak, Sui Ying menggelengkan kepalanya. Kasihan, ampun, Raja Qihu nyaris tidak berteriak. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Jelas, dia masih bergelut di dunia ilusi. Turun. Sui Ying tidak menunjukkan belas kasihan. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, tidak mungkin bagi Sui Ying untuk bahkan menyetujui transaksi di masa lalu. Tetapi karena dua komandan kepala iblis Cliff terkenal karena menjadi iblis, Sui Ying memilih untuk menerima persyaratan. Membunuh iblis besar ini berarti menyelamatkan banyak yang lebih lemah. Peraturan kuil surga Void Agung juga mendorong para murid untuk membunuh iblis ini. Hanya di dalam wilayah itulah leluhur dunia memerintah bahwa tanah suci lainnya tidak memaksakan aturan ini untuk membunuh semua iblis. Penggarap seperti Sui Ying yang datang berkelahi sendirian tidak dianggap sebagai masalah besar.
Alih-alih, jika sejumlah besar ahli dipimpin oleh Tuan Agung Void Heaven Temple Palace untuk membunuh semua iblis dalam Myriad Ancient Secret World, itu akan secara alami membuat marah leluhur dunia. Dunia gelap multi-layered. Hong gelombang. Beberapa lapisan dunia gelap turun dan menyelimuti tubuh Raja Qihu yang gemetaran. Alam ilusi turun dan berubah menjadi kenyataan. Itu juga mulai menyerap energi dunia sekitarnya dengan rakus, membentuk gelombang gerakan dan menyebabkan sekitarnya berfluktuasi. Ada total 2.500 lapisan yang mengejutkan yang bisa dirasakan di membran dunia yang gelap ini. Jika seseorang mengatakan bahwa kekuatan 600 lapisan dunia gelap sebanding dengan Sky Punishment Edge, maka 2.500 lapisan dunia gelap mengejutkan jauh melampaui Sky Punishment Edge tunggal. Alasan mengapa Sue Ying melepaskan begitu banyak lapisan dunia gelap adalah karena ia dapat sepenuhnya menyatukan kekuatan gerakan ini di dalam dunia gelap tanpa membiarkannya tumpah ke lingkungan. Jika dia melempar terlalu banyak Sky hukuman tepi, itu akan mempengaruhi area yang cukup besar di sekitarnya. Istana ini berisi banyak pelayan lainnya, meskipun mereka secara paksa ditangkap oleh Raja Qihu. Mereka hanyalah beberapa dari para kultivator yang lebih lemah, dan tidak ada gunanya membiarkan pertempuran ini memengaruhi mereka. Hong. Pada saat yang sama ketika dia menampilkan dunia ilusi Vermilion Nikmah, 2.500 lapisan dunia gelap adalah batas dari apa yang bisa dilepaskan Sue Ying. Dunia gelap ini dengan cepat menyusut menjadi Raja Qihu dan segera meledak. Segala sesuatu di dalam dunia gelap dimusnahkan. Tubuh Raja Qihu telah berubah menjadi aliran air di tengah ledakan. Lingkungan sekitarnya kembali tenang seperti biasa. Tapi aliran air yang terdistorsi segera berubah kembali menjadi tampilan humanoid asli Raja Qihu. Auranya jelas jauh lebih lemah. Waktu itu ia telah menahan 3 tepi hukuman langit, tetapi pertama-tama, tepi hukuman langit membombardirnya secara individual. Kali ini, kekuatan multi-layered Dark World jauh melampaui kekuatan Sky hukuman tepi. Itu juga konvergen ke satu titik. Kedua, Raja Qihu bisa berteleportasi dan mencukur dampak yang masuk. Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki konsentrasi untuk melawan serangan itu. Secara alami, serangan ini sangat melukainya. Aku tidak berdamai, Raja Qihu mengeluarkan suara. Matanya tidak bisa lagi terbuka. Hong. Sue Ying sekali lagi menurunkan banyak lapisan dunia gelap. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap kali Sue Ying akan mengirim total 2.500 lapisan dunia gelap. Begitu dia melepaskan serangan 5 kali kemudian, tubuh Raja Qihu benar-benar dihancurkan. Tubuh yang sangat kuat, jika bukan karena dunia ilusi, dia bisa melepaskan potensi penuhnya. Bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan aku menyerang, selama dia mengambil inisiatif untuk mengusir kekuatan yang masuk, dia harus mampu menahan beberapa lusin teknik aku. Sue Ying merasa kaget. Sue Ying sendiri kemungkinan akan mati karena satu serangan jika dia tidak mengendalikan tubuhnya dan membiarkannya diserang olehnya. Sue Ying melambaikan tangannya, menyebabkan harta yang ditinggalkan oleh Raja Qihu terbang ke tangannya. Visinya tanpa sadar mendarat di selembar cermin batu. Bahkan saat Raja Qihu jatuh ke dunia ilusi, dia masih memegang cermin batu ini dengan erat. Mirror cermin batu. Sue Ying samar-samar merasa bahwa itu adalah sesuatu yang unik dan tidak dapat membantu tetapi mulai meneliti dengan seksama. Segudang dunia suci kuno, di dalam istana leluhur dunia. Itu terletak di lokasi tersembunyi. Menemukannya tanpa seseorang menunjuk jalan adalah hal yang mustahil. Saat ini ada 2 sosok yang berdiri di istana leluhur dunia. Salah satunya adalah Kaisar Hitam, dan yang lainnya adalah seorang lelaki kurus dan kecil mengenakan jubah biru. Matanya mengandung sedikit keluguan, dan mulutnya besar. Ketika dia tersenyum, itu sangat cerah. Tetapi tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa dia adalah orang yang lucu. Karena ini adalah eksistensi yang tak terhitung pembudidaya di 5 dunia suci besar dan kekacauan primal benar-benar memandang ke atas. Kekuatannya hanya sekunder dari guru suci, dia mungkin tidak memiliki banyak teknik seperti leluhur-leluhur, dan dia juga bukan seperti bunda leluhur yang hanya bersembunyi di kulit kura-kura di wilayahnya. Dia adalah seseorang yang berani bertarung langsung dengan guru suci. Fisiknya sangat kuat sehingga mencapai tahap yang tak terduga.
Dia adalah leluhur dunia. Dia adalah orang yang menyebarkan sistem budidaya kelas melahap di seluruh dunia. Iblis yang tak terhitung jumlahnya secara sembarangan melahap makhluk lain, dan mayoritas absolut dari mereka melakukannya karena sistem kelas melahap ini. Namun, tidak ada yang berani mengkritik leluhur dunia, karena mereka yang berani melakukannya akan menderita pengejaran gila oleh leluhur dunia sendiri. Menarik, menarik, leluhur dunia yang kurus tertawa kecil dengan pekikan yang tajam. Ada adegan yang berputar dan terbentuk di ruang depan menunjukkan Sui Ying memeriksa cermin batu. Kebetulan seperti itu, Kaisar Hitam sedikit terkejut. Dia kemudian tertawa kecil, kakak murid senior, tampaknya nasib bocah Dongbo ini terjalin cukup dekat dengan garis keturunan kita. Setelah memupuk warisan yang kutinggalkan, dia bahkan mendapatkan harta karun yang kamu tinggalkan ke dunia. Petik 2. Jika percakapan antara mereka berdua dipublikasikan, itu benar-benar akan menimbulkan sensasi besar. Karena Kaisar Hitam belum pernah meneriaki leluhur dunia sebagai kakak murid senior sebelumnya. Karena itu mendarat di tangannya, kita harus melihat bagaimana dia bertarif di masa depan. Leluhur dunia yang kurus dan kecil tertawa nakal. Harta karun ini. Itu memiliki banyak nama, batu hati, perisai brutal, skala ancient armor. Nama-nama itu mungkin tampak biasa, meskipun sudah muncul di tangan banyak penggarap kuno sebelumnya. Banyak yang telah menemukan betapa uniknya harta ini, membuatnya menjadi terkenal dari waktu ke waktu. Bahkan ada banyak pertengkaran berdarah yang dimulai antara pembudidaya berlomba-lomba untuk objek ini. Setelah itu, leluhur dunia dengan diam-diam membawanya pergi, mengubah penampilannya sebelum mengirimkannya secara diam-diam ke tangan beberapa pembudidaya kuno. Biasanya akan diteruskan dari penggarap ke penggarap selama bertahun-tahun. Setelah suatu periode, leluhur dunia akan mengubah penampilannya sebelum mengirimnya kembali beredar di antara lebih banyak pembudidaya. Kali ini, harta itu diubah menjadi bentuk cermin batu. Itu hanya telah diedarkan sekitar 5 ahli bidang persatuan, sehingga belum mendapatkan reputasinya dalam timeline saat ini. Pada saat ini, cermin batu ini mendarat di tangan Sui Ying. Silsilah kita memiliki 2 cabang. Dia telah mendapatkan cabang warisan aku sebelum mendapatkan harta yang diwariskan oleh saudara murid senior. Dengan kemampuan pemahamannya, kemungkinan dia akan berjalan jauh di jalur kultivasi kuno ini. Kaisar Hitam tertawa, dia bahkan mungkin memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte kami. Harta karun sayangku ini telah diwariskan begitu lama, namun hanya ada 3 dari kita termasuk saudara murid kecil kita. Leluhur dunia yang kurus dan kecil mencibir, hanya berdasarkan bocah ini? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.